Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Kakak di saat ini sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti penyuluhan yang saya berikan mengenai kesehatan mental. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcupui, saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, jurusan keperawatan, dan di saat ini saya akan melakukan penyuluhan kepada sasaran saya mengenai kesehatan mental. Tujuan dari penyuluhan yang saya berikan di saat ini yaitu sasaran saya dapat mengetahui apa itu kesehatan mental, penyebab dari masalah kesehatan mental, dan tanda-tanda, mengetahui tanda-tanda dari masalah kesehatan mental dan cara menjaga kesehatan mental kita. Untuk itu saya membacakan leaflet ini, brosur ini kepada Bapak dan Kakak saya. Ya, saya mau memberikan pertanyaan gitu. Pertanyaan awal, apakah Bapak dan Kakak saat ini tahu apa itu kesehatan mental? Dan apakah kesehatan mental itu penting bagi kehidupan kita di saat ini, khususnya pada masa pandemi COVID-19 di saat ini? Menurut saya kesehatan mental itu penting bagi kita sebagai remaja sekarang, karena banyak masalah yang kita hadapi terutama dalam kehidupan seperti pekerjaan maupun pertemanan, keluarga, itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang saya tahu itu kesehatan mental seperti kejiwaan, depresi, dan sebagainya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kakak di saat ini. Bagaimana ia sudah mendefinisikan atau merinci apa itu kesehatan mental yang ia ketahui. Ya. Jadi kesehatan mental ini adalah suatu kondisi atau situasi di mana seseorang itu sejahtera atau dalam kondisi sejahtera dalam bentuk psikis, fisik maupun spiritual. Fisik itu tubuh kita atau jasmani, psikis, mental, perilaku kita, dan spiritual atau kerohanian kita, di mana seseorang itu dapat melakukan hal-hal yang positif atau produktif dan dapat menimbulkan hal baik kepada komunitas atau lingkungan sekitarnya. Itu merupakan definisi dari kesehatan mental. Seperti tadi saudara sudah menjelaskan tentang definisi tersebut, ya. Dan dari definisi tersebut pasti muncul beberapa masalah, dan masalah itu disebut masalah atau gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini seperti stres, depresi, insecure, dan lain-lain. Tapi puncak dari semuanya itu yaitu gangguan kesehatan mental yang bisa membuat orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau kejiwaan. Ya, sasaran saya di saat ini sudah menjelaskan apa itu kesehatan mental, dan ada beberapa penyebab masalah kesehatan mental ini yang terjadi. Yang pertama yaitu tekanan masalah dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, pertemanan, maupun keluarga. Mengapa tekanan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari ini berperan penting atau lebih menyebabkan kepada masalah kesehatan mental? Karena pada saat ini kita pasti akan melakukan tindakan sehari-hari atau tekanan sehari-hari itu terus-menerus. Penyebab masalah kesehatan mental yang berikut yaitu tidak memiliki support system. Support system ini berbicara mengenai bagaimana kita membangun relasi atau hubungan dengan orang lain. Jika kita tidak melakukan atau tidak membangun relasi dengan orang lain, maka ketika kita memiliki masalah atau stres yang kita miliki, kita tidak ada support system, kita tidak bisa untuk bercerita kepada orang tersebut, kita tidak bisa mencurahkan isi hati kita kepada orang tersebut, sehingga kita memendamkan perasaan itu sendiri atau stres itu sendiri, dan itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Yang berikut yaitu perubahan fisik. Jika seseorang atau contohnya kita sendiri, kita kan memiliki tubuh yang normal, tetapi pada saat kita mengalami suatu hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau apa saja yang bisa mengharuskan kita untuk memotong atau amputasi bagian tubuh kita, dan pada saat amputasi itu terjadi, kita pasti akan merasa stres atau depresi karena tubuh kita sudah tidak bisa normal lagi seperti pada sebelumnya. Yang berikut yaitu adanya masalah fisik yang serius.
adanya masalah fisik yang serius ini berkaitan tentang bagaimana gangguan atau penyakit pada fisik kita yang serius seperti HIV/AIDS, TBC, maupun gangguan yang sekarang terjadi yaitu COVID-19. Ya, itu bisa mengganggu kesehatan mental kita, atau kita bisa merasa stres karena masalah tersebut dikategorikan sebagai masalah fisik yang serius yang butuh pengobatan yang lebih atau lebih untuk melakukan perawatan, dan semuanya itu lebih besar, lebih membutuhkan effort yang lebih besar, sehingga itu bisa menyebabkan kita stres, apalagi kalau ekonomi kita tidak bagus untuk masalah tersebut. Dan berikut yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat ini berkaitan bagaimana kita tidak membangun atau tidak bisa melakukan gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang baik seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, tidur sesuai dengan waktunya atau tidak begadang. Tetapi jika kita sebaliknya dari hal yang gaya hidup yang baik kepada kita dari gaya hidup yang baik kepada gaya hidup yang tidak sehat, kita melakukan kita begadang setiap malam, kita tidak makan makanan yang bergizi, maupun kita tidak berolahraga, maka itu bisa membuat tubuh kita lelah dan kita bisa merasa depresi. Depresi itu datang lebih cepat dan kita lebih untuk memfokuskan ke hal depresi tersebut karena kita tidak memiliki kekuatan dalam tubuh kita. Ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi kesehatan mental, penyebabnya juga, dan sekarang kita masuk kepada tanda-tanda masalah kesehatan mental. Tanda-tanda masalah kesehatan mental ini kita bisa mempelajarinya dan kita bisa melihatnya di lingkungan sekitar jika terjadi masalah tanda-tanda yang saya sebutkan di saat ini. Jadi tanda-tanda kesehatan mental ini terbagi menjadi 3, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku. Dari pikiran yaitu memiliki banyak pemikiran negatif, di mana seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental pasti mereka akan memiliki pemikiran negatif yang lebih dari biasanya. Mereka selalu berpikiran buat katong mau melakukan itu, tapi itu merupakan hal yang tidak baik. Padahal hal itu baik menurut pandangan kita, tapi menurut dia hal itu tidak baik. Itu merupakan tanda-tanda masalah kesehatan mental dalam bentuk pikiran. Yang berikut, tidak dapat berpikir dengan jernih. Mereka tidak tahu bahwa hal ini baik. Mereka pasti kalau kita melarang mereka, pasti mereka tidak dengar. Mereka pasti akan melakukan hal tersebut walaupun hal tersebut tidak baik. Karena mereka tidak bisa berpikir jernih lagi. Ya. Yang berikut, lebih lamban dalam berpikir dan memiliki pemikiran yang berbeda dengan kenyataan. Mereka lebih berhalusinasi yang jauh. Mereka berhalusinasi tentang sesuatu yang ada, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak ada di samping mereka atau di lingkungan sekitar mereka, tetapi mereka memikirkan hal tersebut. Yang berikut yaitu dalam bentuk perasaan. Poin pertama, perubahan emosi yang cepat. Perubahan emosi yang cepat ini contohnya seperti sedikit-sedikit dia tertawa, sedikit lagi dia menangis, ataupun dia sedih. Itu merupakan perubahan emosi yang cepat, dan itu merupakan tanda-tanda masalah kesehatan mental dalam bentuk perasaan. Yang berikut, merasa tidak berdaya atau putus asa. Berikut juga, mudah merasa sedih, marah, cemas, dan takut lebih dari biasanya. Jadi pada saat seseorang itu mengalami masalah kesehatan mental, mereka pasti merasa sedih, marah, cemas, dan takut lebih dari biasanya. Dan takut itu, kalau biasanya kita sedih terlalu sedih, atau marah atau terlalu marah terlalu banyak, atau pada saat ketong cemas atau terlalu cemas, itu waktu normal. Tetapi ketika seseorang sudah mengalami masalah gangguan kesehatan mental, mereka akan lebih dari biasanya tersebut. Dari yang tadinya cuma cemas berapa jam, berapa menit, langsung kemudian hilang, tetapi pada saat gangguan kesehatan mental itu terus menerus mereka rasakan, dan itu terus berlanjut. Yang berikut juga mati rasa. Mati rasa ini berbicara bagaimana
seseorang itu mau melakukan jika seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, mereka pasti pada saat melakukan tindakan tersebut, walaupun tindakan tersebut kita sebut itu bahaya ataupun ancaman, tetapi mereka pasti akan melakukan hal tersebut karena mereka tidak memiliki rasa atau dalam diri mereka sendiri, karena masalah kesehatan mental mereka sudah terganggu. Yang berikut yaitu perilaku. Poin yang pertama, tidak memiliki energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, di mana poin ini berbicara bagaimana seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, mereka pasti akan mereka bilang, don't cuma duduk-duduk saja dosen bisa melakukan aktivitas fisik apapun, karena mereka tidak memiliki asupan energi yang baik. Mereka cuma duduk-duduk gitu saja, tidak ada energi untuk mereka melakukan aktivitas-aktivitas. Yang berikut, menghindar dari pekerjaan atau lingkungan sekitar. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, mereka akan lebih cenderung atau lebih mengurungkan diri di dalam rumah, ataupun lebih ingin sendiri karena mereka tidak ingin untuk membangun relasi dengan orang lain. Dan itu tergantung masing-masing orang. Ada yang orang yang memiliki gangguan mental tetapi mereka ingin untuk lebih mendekat kepada lingkungan sekitar. Ada juga yang lebih cenderung untuk menyendiri. Dan yang berikut, hanya ingin sendiri. Hanya ingin sendiri ini berkaitan juga dengan poin yang pertama yang tadi saya jelaskan, yaitu menghindar dari pekerjaan atau lingkungan sekitar. Mereka hanya ingin sendiri. Berikut, sulit makan atau tidur, dan makan atau tidur lebih dari biasanya, dan berkelahi dengan lingkungan sekitar. Pasti kita sudah melihat bagaimana kehidupan atau kita melihat tanda di lingkungan sekitar. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, mereka lebih rusuh atau lebih lebih rusuh kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka macam pada saat orang lewat, mereka lari, atau mereka lari mau pukul, atau mereka lari mau pegang. Mereka lebih rusuh kepada lingkungan sekitar mereka. Itu merupakan tanda-tanda masalah kesehatan mental, dan mereka lakukan itu tanpa mengenal orang. Mereka pasti melakukan tindakan tersebut kepada semua orang. Dan yang berikut yaitu memiliki rasa sakit atau nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, kita tidak tahu dengan rasa atau nyeri apa yang mereka rasakan. Mereka pasti akan merasa terus nyeri itu terus ada, dan kita tidak bisa mengukur nyeri tersebut, karena nyeri yang mereka rasakan itu tidak bisa dijelaskan oleh kita sendiri. Dan dari penjelasan saya sudah menjelaskan tentang kesehatan mental, yaitu definisinya, kemudian penyebab dan tanda-tandanya. Sekarang kita berdiskusi, kita melihat juga tentang cara menjaga kesehatan mental. Cara menjaga kesehatan mental ini saya ambil menjadi beberapa poin, yaitu 6 poin. Yang pertama yaitu memahami dan menyadari kesehatan mental diri sendiri. Ya, kita pasti memiliki masalah-masalah dalam hidup kita sendiri, dan kita menyadari kesehatan mental diri kita sendiri. Tubuh kita adalah super sistem diri kita sendiri. Kita harus mengetahui masalah kesehatan mental dalam diri kita. Kita tidak bisa menunggu introspeksi dari orang lain terhadap diri kita. Kita harus mengetahui itu sendiri, karena itu diri kita sendiri. Seperti contohnya kita harus menulis buku diary. Buku diary itu bisa menjelaskan bagaimana masalah-masalah kita yang kita tulis dalam buku diary tersebut. Kegiatan-kegiatan kita setiap hari kita tuangkan di situ, dan bagaimana kita bisa mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi tersebut, sehingga kita bisa menjaga kesehatan mental kita, dan kesehatan mental kita tidak terganggu. Yang berikut, carilah support system dan bangun kehidupan sosial. Dan tadi seperti saya sudah jelaskan di penyebab masalah kesehatan mental, yaitu tidak memiliki support system. Ini kebalikannya, yaitu harus memiliki support system. Support system yang tadi saya jelaskan yaitu relasi atau membangun relasi
atau hubungan dengan orang lain. Jadi ketika kita membangun hubungan dengan orang lain atau bangun kehidupan sosial dengan orang lain, kita pasti akan merasa lebih ada orang lain di samping kita untuk membimbing kita atau melihat masalah-masalah kita ke depannya, seperti orang tua kita ataupun Tuhan, ataupun menurut kita orang yang lebih dekat dengan kita. Jadi kita harus memiliki support system agar pada saat kita memiliki masalah kita bisa bercerita kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa memberikan masukan atau saran untuk kita menyelesaikan masalah kita. Yang berikut yaitu luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat tenang. Ya, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat tenang ini berbicara bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang menurut kita itu menyenangkan. Kita bisa melakukan hobi kita seperti membaca buku, menonton, bermain bola, menggambar, dan sebagainya. Itu merupakan hobi kita masing-masing. Kita harus meluangkan itu untuk tubuh kita sendiri. Kita tidak boleh egois kepada tubuh kita sendiri. Kita tidak boleh memaksakan tubuh kita untuk terus bekerja. Kita harus kita harus membuat tubuh kita ini untuk melakukan sesuatu hal yang membuat tubuh kita ini senang, ataupun mental kita juga bisa tenang. Yang berikut yaitu melatih berpikir positif dan atur ekspektasi. Melatih berpikir positif di sini berbicara bagaimana seseorang. Ya. Yang berikut yaitu melatih berpikir positif dan atur ekspektasi. Melatih berpikir positif di sini berbicara bagaimana tubuh kita sendiri. Kita memiliki tubuh kita sendiri. Kita harus melakukan sesuatu hal yang memotivasi diri kita sendiri melakukan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Seperti bangun pagi, kita bilang hari ini beta bangun pagi, beta bisa melakukan hal ini dengan baik, beta bisa kerja dengan baik, beta bisa kuliah dengan baik. Semuanya itu katong harus memotivasi diri kita sendiri supaya diri kita ini berpikiran yang positif, yaitu kita bisa melakukan semuanya dengan baik karena kita sudah selalu berpikiran positif terhadap diri kita sendiri. Dan jangan terlalu ekspektasi yang tinggi. Kita tidak boleh kita sebagai seseorang atau kita sebagai tubuh kita sendiri ini jangan terlalu berekspektasi, dimana jangan kita terlalu jika kita ingin membeli sesuatu tetapi tidak ada uang, atau kita tidak mau bekerja tetapi kita ingin membeli sesuatu yang mahal, kita tidak ada uang tersebut, kita jangan terlalu memaksakan hal tersebut, karena hal tersebut bisa membuat kita stres karena kita ingin hal tersebut. Dan itu merupakan masalah dari kesehatan mental, sehingga di sini dibilang bahwa atur ekspektasi. Jadi jangan kita terlalu berekspektasi tinggi terhadap sesuatu. Dan berikut yaitu menjaga kesehatan fisik. Menjaga kesehatan fisik di sini yaitu kita bisa melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang positif seperti tidak merokok, tidak begadang, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan seperti menjaga melatih pikir positif juga. Itu semuanya merupakan menjaga kesehatan fisik supaya kita tidak terganggu oleh masalah kesehatan mental, dan kita juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Jika teman-teman atau bapak-bapak yang sudah melihat atau sudah merasakan tanda-tanda masalah kesehatan mental yang terjadi dalam katong hidup, dalam diri katong sendiri, katong bisa mencari bantuan profesional jika membutuhkan. Jika katong rasa bahwa masalah itu terlalu berat, kita cari profesional saja seperti psikolog. Kita pergi ke psikolog atau psikiater untuk bercerita kepada mereka mengenai masalah yang kita hadapi, sehingga mereka bisa memberikan saran atau tanggapan kepada masalah kita, dan mereka bisa mencari kesimpulan atau jalan keluar dari masalah kita yang kita alami tersebut. Ya, itu mungkin penjelasan mengenai cara menjaga kesehatan mental. Dari yang pertama, apa itu kesehatan mental, penyebab masalah kesehatan mental, tanda-tanda masalah kesehatan mental, dan cara menjaga kesehatan mental yang tadi saya sudah jelaskan. Demikianlah presentasi saya di sini di saat hari ini, atau penyuluhan saya di saat ini. Dan saya memberikan kesempatan kepada bapak atau kakak sekalian untuk memberikan pertanyaan atau
saran atau tanggapan kepada saya di saat ini, agar saya bisa melakukan atau bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak atau Kakak di saat ini. Tidak ada. Sudah paham? Ya. Kalau tidak ada dari pertanyaan yang diberikan atau saran tanggapan tidak ada, saya bisa menyimpulkan penyuluhan kita di saat ini bahwa kesehatan mental ini penting bagi kita semua pada masa COVID-19 di saat ini. Karena kesehatan mental ini berbicara bagaimana kita bisa melakukan sesuatu itu memakai pikiran positif atau melakukan sesuatu dengan positive thinking. Sering dibilang positive thinking atau pikiran yang positif, sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Kesehatan mental itu kita harus mengenali tanda-tandanya dan bagaimana kita harus cara menjaga kesehatan mental tersebut. Seperti yang tadi saya sebutkan, memahami dan menyadari kesehatan mental diri sendiri, carilah support system dan bangun kehidupan sosial, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat tenang, melatih berpikir positif dan atur ekspektasi, menjaga kesehatan fisik, dan carilah bantuan profesional jika kita membutuhkan bantuan dari profesional tersebut. Ya, demikianlah presentasi yang saya bawakan di saat ini mengenai kesehatan mental. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih.